Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selaku manusia, orang yang sering bersosialisasi, orang yang bertetangga, yang punya sahabat, punya saudara, sudah pasti banyak sikap yang kurang berkenan. Lisan kita yang pernah menyakiti orang lain, hati kita pernah punya rasa dendam, dengki, dan menzolimi orang lain. Maka di bulan Syawal ini adalah waktunya, saatnya kita untuk melakukan yang sering disebut halal bihalal. Urusan kita dengan Allah, hablum minallah, itu sudah kita lakukan saat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Siang berpuasa selama bulan Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Malamnya kita melakukan qiyam Ramadan, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita punya dosa dengan Allah, kita hanya bisa melakukan salat sunnat taubat, kemudian melakukan amal-amal soleh. Selesai urusan kita dengan Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, yang beriman dan melakukan amal soleh, maka itu semua Allah akan ganti kejahatan-kejahatan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang mulia itu adalah orang yang bisa menyelesaikan, menuntaskan hablum minallah dan hablum minan nas. Tidak cukup orang hanya baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada sesama manusia. Urusan kita dengan Allah akan beres kalau kita bertaubat, beriman, dan melakukan amal soleh. Tetapi belum selesai urusan manusia dengan manusia, kecuali meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena itu momen Syawal ini adalah momen halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Wahai para manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata halal itu dari akar kata al-hil, yaitu sesuatu yang terurai, sesuatu yang tidak memiliki persoalan, seperti benang kusut yang sudah terurai. Itulah namanya halal. Jadi kalau kita sudah saling halal dan halal yang lain, maka di hati kita sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada sesuatu yang kusut antara manusia dengan manusia. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan kata ya ayyuhan nas. Beda dengan Allah nyuruh kita berpuasa, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah mulai perintah halal ini dengan kata manusia? Karena ketika berbicara manusia, itu bisa jadi dia muslim, dia juga bukan muslim. Manusia itu berbagai suku dan bangsa. Itulah manusia. Manusia itu adalah orang yang punya jiwa atau sifat sosial, berinteraksi dengan orang lain, berinovasi, bekerja dengan orang lain. Makanya urusan halal ini adalah urusan manusia dengan manusia. Maka ketika Allah seru ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu, dilanjutkan dengan kata kerja, bekerjalah, beraktivitaslah, makanlah yang halal dan yang baik. Jadi ketika seorang manusia itu bekerja, siapapun dia, mau dia muslim ataupun dia tidak muslim, bekerjalah atau makanlah yang halal dan baik. Kenapa Allah nyuruh kita halal dan baik? Karena setiap makanan atau pekerjaan yang halal itu pasti menyehatkan dan menyelamatkan. Orang yang bekerja mencari mata pencaharian yang halal, pertama dirinya, keluarganya, anak istrinya akan selamat. Selamat dari malapetaka dunia maupun selamat dari malapetaka akhirat. Karena yang dimakan, yang dikerjakan adalah yang halal. Kenapa yang halal yang kita cari? Karena hanya yang halal itulah yang diterima Allah. Makanya bukan hanya halal yang kita kejar, tetapi halalan thayyibah, halal dan thayyib. Karena tidak semua makanan, pekerjaan halal menghasilkan yang thayyib. Karena yang thayyib itulah yang diterima Allah. Gimana?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. Dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Jadi kalau pengen ibadah kita diterima Allah, maka makanlah yang halal dan yang baik. Kalau ingin diri kita sehat, maka makanlah yang halal dan yang baik. Karena yang halal dan baik itu pasti sehat. Begitu juga hubungan kita sesama manusia. Ketika kita rajin beribadah, puasanya rajin, sholatnya rajin, infaknya rajin, tetapi hablum minannasnya kurang bagus, sama tetangga kiri tidak akur, sama saudara dekat dan jauh tidak akur, tidak pernah tegur sapa, tidak pernah silaturahmi, maka orang ini diancam oleh Nabi masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. La yadkhulu qati'ur rahimin. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Meskipun ibadah hablum minallahnya banyak. Ibadahnya sering dia lakukan. Tapi hablum minannasnya tidak bagus. Itulah yang Allah nyatakan orang ini tetap menjadi orang hina. Duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana saja kamu akan menjadi orang yang hina, di dunia menjadi orang hina, di akhirat pun akan menjadi orang hina, kecuali kamu berpegang teguh kepada hablum minallah dan hablum minannas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu segera, secepatnya, kalau ada urusan manusia dengan manusia belum beres, sampai saat ini masih marah, tidak akur dengan saudara, tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan sesama manusia, segera bereskan sebelum ajal menjemput kita, sebelum Israel datang memanggil kita, sebelum kita tinggalkan dunia ini. Selesaikan segera kalau kita ingin bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi hari ini hari terakhir kita berada di dunia. Esok tidak ada jaminan kalau kita hidup. Bisa jadi hari Jumat ini Jumat sholat kita terakhir. Karena belum tentu Jumat yang akan datang kita masih Allah beri kesempatan hidup. Sekali hidup, berilah. Minta maaf itu pekerjaan mulia. Minta maaf itu adalah akhlak yang mulia. Tetapi memaafkan itu jauh lebih mulia dan lebih berakhlak. Makanya orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang, Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, orang-orang yang sudah disiapkan surga, itu orang-orang bertakwa, diantaranya adalah wal afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memaafkan kesalahan orang seberat apapun kesalahan itu, biar kita
termasuk orang-orang yang Allah sudah siapkan di dalam surganya kelak ketika kita kembali menghadap Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasun wal ghafurur rahim.